Halo, selamat sore Sobat 7, saya Paramas Teja dan hari ini kita akan membahas mengenai NFT dan potensinya di tahun 2022 ini. Seperti apa penjelasannya? Saksikan hanya di Sabtu Me Time Trans 7 kali ini. Let's go! Well, mungkin pertanyaan pertama kalian tuh, apa sih NFT itu? Nah, jadi NFT itu artinya adalah non-fungible tokens. Nah, non-fungible tuh artinya tidak bisa tergantikan. Nah, dan token tuh artinya adalah sebuah tanda. Jadi, non-fungible tokens itu artinya adalah sebuah tanda yang tidak bisa tergantikan. Atau singkatnya itu unik dan cuma satu-satunya di dunia. Jadi, contohnya nih, misalnya ada lukisan asli Mona Lisa, ya, dari karya Leonardo da Vinci kan. Misalnya harganya 10 triliun gitu ya. Walaupun di dunia ini banyak sekali duplikat atau replika lukisan Mona Lisa dengan harga yang murah, namun lukisan yang asli itu tetap harganya 10 triliun. Dan itu memang cuma tetap satu-satunya di dunia dan nggak bisa tergantikan. Walaupun banyak banget duplikat gantungan kunci atau duplikat lain-lainnya gitu kan. Kok bisa sih nggak tergantikan? Karena lukisan ini memiliki sertifikat keaslian yang tidak bisa diduplikasi oleh orang lain. Nah, jadi itu sama dengan NFT juga. Bedanya, lukisan yang kita beli saat ini adalah lukisan digital. Dan sertifikat keasliannya itu, atau Certificates of Authenticity-nya itu tersimpan dalam jaringan blockchain Ethereum. Gitu. Ingat, apapun yang aku katakan di sini bukanlah saran investasi maupun financial advice. Jadi, ini merupakan sebuah pendapat pribadi aku. Jadi, menurut aku NFT itu adalah sebuah produk. Jadi, perkara NFT itu merupakan sebuah investasi, adalah pilihan kita. Nah, kok bisa? Jadi, misalnya contohnya mobil antik nih. Menurut beberapa orang tuh mobil antik sangat berharga gitu kan. Karena bisa dianggap sebagai sebuah investasi. Namun ada juga orang yang misalnya melihat bahwa mobil antik itu memiliki kegunaan yang rendah atau utilitasnya rendah karena misalnya boros bensin atau harga perawatannya yang lebih tinggi gitu kan. Jadi ada beberapa orang melihat mobil antik ini sebagai investasi, tapi ada juga orang yang lain yang menganggap bahwa mobil antik ini bukanlah sebuah investasi gitu loh. Nah, jadi NFT itu juga seperti itu teman-teman. Perkara kita mau anggap itu investasi atau bukan tuh berasal dari kita. Tapi jika kalian menganggap NFT itu sebuah investasi, NFT merupakan investasi yang memiliki profil resiko yang high risk dan high return. Maksudnya itu resikonya tuh tinggi, tapi kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi pun itu juga memungkinkan gitu teman-teman. Jadi menurut aku kalau teman-teman mau masuk ke dunia NFT, anggaplah teman-teman itu seperti membuat sebuah lukisan dari seniman yang kalian suka. Bukan beli lukisannya karena kalian menganggap itu sebagai investasi, tapi supaya kalian bisa menikmatinya dan kalau harganya pun misalnya naik atau turun, kalian tuh tidak terpengaruh kecewa atau jadi sedih gitu kan. Misalnya kalau tiba-tiba jadi jatuh, kalian bukannya kecewa karena kalian emang suka sama lukisan itu gitu teman-teman. Well, alasan pertama karena memang menyukai project NFT tersebut dan mau mendukung seniman yang membuatnya. Nah, jadi misalnya 10-20 tahun lalu ada tren mengumpulkan kartu Pokemon gitu kan. Nah, sekarang ada tren mengumpulkan kartu Pokemon tuh bermunculan lagi, tapi dalam bentuk digital gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya beli kartu Pokemon itu yang NFT Pokemon, selain kaliannya misalnya juga senang, senimannya juga merasa sama-sama diuntungkan. Jadi sama-sama win-win solution. Dan alasan kedua itu bisa juga alasan investasi. Nah, jadi kalian mau melakukan diversifikasi, udah punya saham, udah punya properti, sekalian mau masuk ke dunia NFT juga gitu kan. NFT itu memiliki unsur kelangkaan. Karena tadi seperti aku bilang cuma ada satu-satunya di dunia gitu kan. Jadi NFT itu bisa digunakan sebagai sarana investasi juga, yang tadi aku sebut high risk dan high return gitu kan. Lalu ketiga, NFT itu juga bisa digunakan sebagai social status atau untuk eksklusivitas. Nah, jadi misalnya ada nih sebuah grup di Amerika yang kalian kalau mau masuk itu harus memiliki sebuah NFT tertentu, teman-teman.
Jadi NFT ini juga bisa digunakan untuk menunjukkan status sosial atau untuk kalian tuh bisa masuk ke sebuah kelompok tertentu. Unik banget ya. Oke, ternyata NFT itu bukan cuma lukisan digital aja loh, tapi bisa banyak banget contoh-contoh lainnya teman-teman. Jadi misalnya memes ini, namanya memes nyanket ini, sempat terjual dengan harga $580.000 atau sekitar 8 miliar rupiah. Lalu juga ada tweet pertama di Twitter dari penciptanya Twitter sendiri, Jack Dorsey. Ini juga sempat dijadikan NFT loh teman-teman, dan berhasil dijual dengan harga 2,9 juta atau sekitar 41 miliar rupiah. Dan masih banyak lainnya teman-teman. Jadi misalnya collectibles, ticketing, games, exclusive club, music, film, dan lain-lain. Dan kalau teman-teman tanya mata uang apa yang biasanya digunakan, itu bisa berbagai macam di tiap platform teman-teman. Tapi platform yang terbesar ini untuk saat ini adalah OpenSea namanya, dan untuk kalian mau jual beli di situ, biasanya orang-orang menggunakan mata uang namanya Ethereum atau ETH gitu. NFT bisa digunakan sebagai bukti kepemilikan. Jadi NFT itu merupakan bentuk digital record atau rekam digital yang artinya orang tidak bisa sembarangan merubah informasi kepemilikan data digital tersebut tanpa seizin pemiliknya. Nah, itu teman-teman, pentingnya NFT. Menurut aku NFT itu saat ini masih dalam tahap yang sangat awal teman-teman. Jadi walau sudah banyak project-project yang besar dan sold out, udah laku, seperti Bored Ape Yacht Club dan lain-lain, namun tidak pernah kita tuh terlambat untuk belajar dan membuat NFT kita sendiri misalnya. Dan untuk memulai mempelajari NFT, kita bisa mendapatkan exposure atau belajar mengenai teknologi ini dari banyak orang teman-teman, karena potensinya ini masih sangat besar menurut aku di masa yang mendatang. Yang pertama adalah kita tuh harus memiliki decentralized walletnya terlebih dahulu. Dan ini akan digunakan untuk menyimpan cryptocurrency yang akan kita gunakan untuk membeli jual beli NFT, dan juga bisa menyimpan untuk NFT kita. Dan berikutnya adalah yang perlu kita siapkan, ini penting banget teman-teman, adalah melakukan do your own research, atau kita itu harus mempelajari NFT yang kita mau beli sebelum kita tuh membeli NFT tersebut. Jadi bukan cuma beli karena dengar-dengar dari orang, tapi kita harus melakukan riset atau belajar tentang NFT tersebut gitu teman-teman. Ingat, NFT merupakan instrumen finansial yang high risk dan high return, teman-teman. Dan di sini aku nggak menyarankan kalian tuh untuk beli ataupun jual NFT. Jadi konten ini merupakan hanya untuk edukasi aja ya, teman-teman. Jadi kalau kalian tuh mau mengeluarkan uang untuk NFT, gunakanlah uang nganggur kalian yang kalian rela kalau sampai hilang pun itu kalian tuh nggak apa-apa. Jadi use the money that you can afford losing basically. Nah, salah satu resiko NFT adalah harganya tuh fluktuatif, jadi terkadang bisa tinggi, namun terkadang juga bisa rendah. Jadi kalau kita tidak mempelajarinya dengan baik, ternyata kita mungkin bisa aja beli di harga yang udah tinggi misalnya gitu loh. Nah, cara pertama adalah dengan mengikuti akun-akun kolektor NFT. Nah, kalian tuh ini menurut aku cara yang paling gampang. Jadi kunci dari NFT itu adalah komunitas, teman-teman. Jadi pertanyaannya bagaimana kita bisa menemukan sebuah komunitas yang tepat. Nah, salah satunya dan yang kalau biasanya nih awal yang paling mudah itu kalian bisa dari Twitter, teman-teman. Nah, jadi kita bisa follow beberapa akun Twitter yang sering membahas NFT, misalnya seperti Gary V, JRNY Crypto, Metaverse, Metacoven, dan lain-lain. Aku pun juga berencana untuk sharing lebih banyak lagi, jadi teman-teman kalau mau follow juga boleh di tempat aku @parama_ps. Lalu cara kedua, teman-teman juga bisa menggunakan software, misalnya menggunakan Rarity Tools. Nah, untuk mengetahui seberapa langka NFT kita.
Jadi untuk masuk ke sini, kalian bisa langsung ketik rarity.tools di browser kalian. Lalu cara ketiga adalah mengikuti konten-konten YouTube, berita, dan bergabung di komunitas NFT. Nah, komunitas NFT itu biasanya kalau yang di luar negeri itu pakai Discord ya. Nah, jadi untuk mengetahui project-project apa yang kemungkinan bisa booming atau besar di masa mendatang. Kalau cuan yang mana, ini tergantung hokinya di mana teman-teman. Nah, kalau dulu sempat beli CryptoPunks atau Bored Ape NFT, tentu menjadi NFT collector tuh sangatlah menguntungkan teman-teman. Namun, jadi NFT creator itu memiliki kelebihan tersendiri. Nah, karena untuk menjadi NFT collector pun, ya kita memang tetap harus keluar uang terlebih dahulu kan untuk modalnya. Nah, dan kalau kita tuh jadi NFT creator, kita tuh menghasilkan sebuah NFT sendiri kan. Nah, itu merupakan sebuah kebanggaan dan kebahagiaan yang menurut aku tuh tidak ternilai harganya gitu. Nah, jadi NFT itu masih sangat in the early stage, teman-teman. Jadi menurut aku masih dalam tahap yang sangat awal. Dan potensi NFT itu tidak dibatasi hanya dalam format gambar. Namun NFT itu bisa menjadi konsep yang jauh lebih luas. Nah, teman-teman bayangin nih, misalnya semua surat kepemilikan bisa dicatat atau ditokenize di dalam jaringan blockchain. Lalu misalnya contoh surat-surat kepemilikan properti atau surat-surat kendaraan itu pun, itu juga bisa menggunakan konsep NFT teman-teman. Dan akhir-akhir ini kita sering mendengar konsep metaverse. Nah, itu kepemilikan digital items juga bisa dicatat di dalam blockchain menggunakan NFT. Nah, jadi potensinya tuh masih sangat luas menurut aku. Gimana Sobat 7? Sekarang udah makin kebayang kan tentang dunia NFT dan potensinya? Semoga bisa bermanfaat ya buat Sobat 7 yang ingin jadi kolektor atau creator NFT. Kalau teman-teman tertarik untuk konten edukasi lainnya, teman-teman juga bisa follow aku di YouTube channel aku, Parama Sutaja, atau di Instagram aku @parama_ps. Saya Parama Sutaja, pamit undur diri. See you!